Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan arus gas. Langsung saja. Tujuan pembelajaran mengindikasi kegunaan dari laporan arus gas, kemudian membedakan antara aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian kita menyiapkan laporan arus gas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method yang menurut IFRS. Kemudian menganalisa laporan arus gas. Nah, oke, yang pertama yang perlu kalian pahami terkait dengan laporan arus gas atau statement of cash flows, di mana laporan arus gas itu kegunaannya dan formatnya. Dalam hal ini kegunaannya itu untuk mengetahui ya cash flow dari suatu perusahaan. Ya, jadi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan. Kemudian mengklasifikasikan ya, jadi klasifikasi kita harus klasifikasi mana aliran dana yang terkait dengan tadi ya, investasi, operasional, dan pendanaan. Ya, jadi aktivitas investasi apa saja, aktivitas operasional apa saja, dan aktivitas pendanaan, karena itu akan berbeda perlakuannya. Kemudian aktivitas non-kas yang signifikan. Nah, itu juga perlu kita identifikasi aktivitas non-kas yang signifikan. Kemudian bagaimana formatnya, persiapan, kemudian ada metode langsung dan tak langsung. Namun yang dipakai di sini untuk IFRS ya, menurut IFRS adalah metode tidak langsung. Kemudian menyiapkan laporan arus gas, metode tidak langsung itu ada 3 tahap, yaitu aktivitas kita harus mengidentifikasi atau mengklasifikasikan menjadi aktivitas operasional, kemudian identifikasi aktivitas investasi dan pendanaan, kemudian identifikasi perubahan bersih pada kasnya. Kemudian dalam menggunakan arus kas atau mengevaluasi perusahaan, kita menggunakan arus kas bebas atau free cash flows. Nah, di sini kegunaan laporan arus kas menyediakan informasi untuk membantu menilai yang pertama kemampuan entitas untuk memperoleh arus kas di masa yang akan datang. Jadi di sini suatu laporan arus kas itu juga bisa untuk menilai kemampuan suatu perusahaan atau entitas untuk memperoleh suatu arus kas di masa yang akan datang. Jadi seberapa besar kas yang masuk dan kas yang keluar. Kemudian kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Nah, ini untuk aktivitas pendanaan ya ataupun investasi. Kalau kita harus membayar dividen pada para pemegang saham atau kewajiban kita untuk membayar bunga obligasi, maka itu juga bisa kita laporan arus kas juga bisa membantu untuk menyediakan informasi terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan kewajiban. Kemudian alasan guna membedakan laba bersih dan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional. Jadi kita harus bisa dalam arus kas ini, laporan arus kas ini bisa untuk menyediakan informasi sebagai alasan guna untuk membedakan ya dari net income berapa, kemudian berapa kas bersih yang benar-benar digunakan untuk aktivitas operasional. Kemudian untuk menyediakan informasi transaksi pendanaan investasi kas selama periode yang berjalan. Ya, karena di sini pakai bukunya format ini ya, format dari bahasa Inggris, makanya ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang nggak apa-apa. Kemudian di sini klasifikasi arus kas, yang pertama ada operating atau aktivitas operasi ya. Operating activities itu item-item di laporan laba rugi. Kemudian investing activities, aktivitas investasi, item aset tidak lancar secara umum. Kemudian financing activities, aktivitas pendanaan, itu adalah item-item atau akun-akun ekuitas dan kewajiban yang tidak lancar secara umum. Itu kategori atau klasifikasinya. Nah, di sini jenis-jenis arus kas keluar dan arus kas masuk. Ya, dalam buku di sini operating activities, income statement items itu ada beberapa terkait dengan operating activities. Nanti cash inflows ya, kas masuknya itu from sale of goods or services. Jadi di sini dari penjualan barang ya, sale of goods, atau dari service atau dalam hal ini service yang diberikan jasa ya, jasa. Nah, kemudian from interest received and dividend received. Interest received bunga yang diterima, dan dividen received dividen yang diterima. Itu adalah kas masuknya. Beberapa jenis kas masuk yang termasuk dengan aktivitas operasional dalam laporan laba rugi income statement items. Kemudian untuk cash outflows-nya to suppliers for inventory.
Jadi biasanya untuk biaya kepada supplier ya untuk pembelian persediaan, kemudian kepada karyawan employees for services itu untuk jasa mereka, kemudian to government for taxes untuk perusahaan ya dalam bentuk pajak, kemudian to lenders for interest. Nah, jadi untuk yang meminjamkan dana dalam bentuk bunga ya, and to others for expenses ya, untuk yang lainnya dalam bentuk beban atau biaya seperti itu. Nah, ini semua adalah cash outflows dan ini semua cash inflows yang termasuk dalam operating activities. Nah, ini perlu kita perhatikan, kita harus identifikasi ini semua untuk bisa mengetahui atau membuat laporan arus kas. Kemudian untuk investing activities ya, change in investment and non-current assets, dimana untuk cash inflows-nya itu biasanya from sale of property, plant and equipment. Jadi penjualan dari properti perusahaan ya, perlengkapan, plant ini yang tertanam atau aset tetap ya, dan equipment. Kemudian from sales of investment in debt or equity securities of others entities. Nah, ini dari penjualan investasi dari hutang ataupun modal ya, sekuritas modal dari perusahaan lain. Ya, itu juga cash inflows dalam bentuk investing activities. Kemudian from collection of principal on loans to others entities. Ya, dari pengumpulan dari pinjaman kepada perusahaan lain, itu juga masuk, atau piutang ya, ataupun pinjaman yang lainnya. Kemudian cash outflows investing activities itu terdiri dari to purchase property, plant and equipment ya, untuk pembelian properti ya. Kemudian aset tetap ya, plant assets yang harus kita pelajari ya, plant assets. Kemudian and equipment untuk peralatan. Kemudian untuk pembelian investasi dalam bentuk hutang, sekuritas modal dan lainnya. Kemudian untuk mendapatkan pinjaman to make loans to other entities. Nah, untuk mendapat pinjaman dari perusahaan lain. Kemudian untuk terkait dengan kategori financing activities, di mana ini adalah changes atau mengubah in current liabilities and equity. Untuk mengubah di dalam non current liabilities ya, kewajiban non current ya, tidak yang kewajiban tidak yang kewajiban yang bukan sekarang ya, non current activities dan modal equity. Untuk cash inflows kategorinya from sale or of ordinary shares ya, jadi dari penjualan dari saham biasa ya, shares itu saham ordinary biasa. Kemudian from issuance of long term debt, jadi untuk penerbitan hutang jangka panjang dalam bentuk bonds ya, obligasi ataupun notes ya. Kemudian cash outflows to shareholders as dividends, kepada para pemegang saham dalam bentuk dividends. Kemudian to redeem long term debt or reacquire ordinary shares, dalam hal ini treasury shares. Jadi untuk membeli kembali atau membayarkan ya, menukarkan hutang jangka panjang dan tadi saham biasa. Kita beli lagi saham biasa kita. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami, mana yang termasuk operating activities, investing activities, dan financing activities. Seperti itu. Kemudian jenis arus kas keluar dan arus kas masuk. IFRS mensyaratkan bahwa jumlah berikut harus diungkapkan. Yang pertama, kas yang dibayarkan untuk pajak. Kemudian kas yang diterima dan dibayarkan dari bunga dan dividen. Nah, ini contohnya. Contohnya, cash provided by operating activities including the following cash flows. Nah, misalnya di sini ada interest rate-nya berapa, kemudian interest received ya, interest yang bunga yang dibayarkan, interest paid, interest received yang diterima, bunga yang diterima, income taxes paid ya, itu
income taxes, pajak penghasilan yang dibayarkan, kemudian dividen receive, dividen yang diterima. Jadi kita harus ungkapkan pajak yang dibayarkan ini dan kas yang diterima dari pembayaran bunga dan dividen ini dan ini, seperti itu. Nah, itu masuk ke operating activities. Ini jadi ini yang disyaratkan oleh IFRS ya, harus wajib ditampilkan seperti itu dalam arus kas. Kemudian aktivitas non kas yang signifikan itu terdiri dari penerbitan langsung saham biasa untuk membeli suatu aset, kemudian konversi obligasi menjadi saham biasa, dan penerbitan langsung hutang untuk membeli aset. Kemudian pertukaran aset tetap. Nah, di sini perusahaan melaporkan aktivitas di atas ini baik dalam catatan terpisah atau sebagai schedule ya, pelengkap laporan keuangan. Ya, jadi di sini ini jenis-jenis aktivitas non kas ya. Jadi tidak ada pengeluaran kas di sini. Artinya di sini sebagai keterangan saja, keterangan tambahan, di mana itu akan menjadi pelengkap ya, di misalnya kayak ditaruh di CLK ya, catatan hasil laporan keuangan, seperti itu. Kemudian format arus kas ya, laporan arus kas susunannya aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, pendanaan. Jadi operasi dulu, di sini ada metode langsung, data langsung. Kemudian bagian arus kas dari aktivitas operasi selalu disajikan terlebih dahulu, diikuti dengan investasi dan pendanaan. Langsung saja di sini formatnya seperti ini. Di sini ada company name, kemudian nama laporannya, periodnya, kemudian cash flows from operating activities. Nah, di sini listnya apa saja daftarnya, kemudian net cash provided by using operating activities ya, kas bersih yang dipakai untuk operating activities berapa, kemudian cash flow dari investing activities listnya apa aja, kemudian berapa kas bersih yang digunakan, cash flow dari financing, outflow dan financingnya berapa yang digunakan, kemudian net increase apakah net income-nya itu bertambah ataupun berkurang ya, kemudian cash beginning period dan cash of end period ya, cash di awal dan cash akhirnya berapa. Nah, di sini untuk catatannya non cashnya ya, sebagai catatan non cash investing and financing activities ditaruh di bawah sebagai pelengkap. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 aktivitas. Bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Nah, misalnya minggu pertama Huna Company melakukan transaksi berikut ini: menerbitkan saham biasa ya, 100.000 saham dengan nilai nominal $50 Hongkong ini ya, $50 lah ya, $50 untuk kas sebesar 8 juta ya, untuk kas sebesar 8 juta. Nah, itu yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan ya, karena dia menerbitkan saham. Nah, kemudian ada meminjam dari Castle Bank sebesar 2 juta dengan mengeluarkan wesel bayar 5 tahun dan bunga 8%. Nah, karena dia mengeluarkan wesel bayar, maka itu yang dimaksud dengan pendanaan. Kita membutuhkan dana, kemudian kita mengeluarkan wesel bayar dengan meminjam pada Castle Bank. Kemudian membeli 2 semi trial trucks secara tunai sebesar 1.700.000. Nah, ini dia beli aset tetap ya, trucks. Nah, sehingga itu masuk ke kategori investasi. Kemudian untuk pembayaran gaji dan upah itu masuk operasional ya, untuk pembayaran gaji upah. Kemudian menagihkan kas sebesar $200 untuk jasa yang diberikan ya, untuk jasa services ya. Untuk jasanya dia mendapatkan uang dari situ, itu disebut dengan aktivitas operasi. Nah, jadi begini adalah beberapa contoh bagaimana cara kita mengklasifikasi apakah ini aktivitas pendanaan, investasi atau operasi, seperti itu.
Kemudian menyiapkan laporan arus kas. Di sini ada 3 sumber informasi, yaitu laporan posisi keuangan komparatif, comparative statement of financial positions, and then laporan laba rugi periode berjalan, current income statement, kemudian informasi tambahan ya non cost tadi ya, non cash activities. Nah, dari 3 tahap pertama di sini step 1, determine the net cash provided atau used by operating activities by converting net income from accrual to cash basis. Jadi kita harus mengubah ya atau mengetahui determine, menghitung berapa net cash yang digunakan untuk operating activities dengan cara mengconverting ya, mengubah net income dari awalnya accrual basis menjadi cash basis. Karena di IFRS itu menganut sistem cash basis. And then about the buying and selling goods, the step involves analyzing not only the current year's income statement, but also comparative statement of financial positions and selected additional data. Jadi di sini terkait dengan ini, kita langkah ini juga untuk melibatkan ya analisa tidak hanya pada laporan laba rugi tahun berjalan, tapi juga laporan laba rugi komparatif dan data tambahan tertentu. Ya, jadi tahap pertama ini menentukan kas bersih yang disediakan dan digunakan untuk melakukan aktivitas operasi dengan mengkonversi tadi dari accrual menjadi cash basis. Dimana ini untuk analisa laporan laba rugi tahun berjalan. Kemudian tahap kedua, kelihatan nggak? Tahap kedua, zoomnya, menganalisa perubahan di aset non-kas dan akun kewajiban dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau dianggapkan sebagai transaksi non-kas. Jadi kita harus analisa dulu perubahan di aset non-kas dan akun kewajiban ya, dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi ataupun pendanaan. Jadi kita kategorikan dari aktivitas non-kas tadi apakah investasi ataupun pendanaan, atau dianggapkan sebagai transaksi non-kas atau sebagai tambahan saja. Kemudian tahap ketiga, membandingkan ya perubahan bersih di kas pada laporan laba rugi laporan arus kas dengan perubahan akun kas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan memastikan jumlah yang disetujui. Nah, jadi ada 3 tahap pertama untuk membuat satu laporan arus kas seperti itu. Kemudian metode langsung dan tidak langsung. Jadi di sini ada 2 metode ya, perusahaan mendapatkan keuntungan dari metode langsung. Ya, alasannya kenapa perusahaan itu diminta oleh IFRS untuk menggunakan metode tidak langsung, karena dalam hal ini metode langsung dia mendapatkan keuntungan ada 2, yaitu yang pertama lebih mudah dan dengan biaya lebih sedikit untuk menyiapkan. Ya, jadi dia lebih mudah metode langsung dan biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit, lebih efisien dalam hal biaya. Kemudian kedua, fokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi di sini fokusnya metode tidak langsung untuk melihat selisih atau perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari operating activity saja, seperti itu. Nah, coba kalian cari ya keuntungan ataupun kerugian dari metode yang langsung. Kalau ini kan dari metode langsung. Kalau metode langsung bagaimana? Tapi walaupun memang tidak digunakan lagi, tapi sebenarnya ini untuk yang perusahaan kecil mungkin masih bisa ya metode langsung. Coba kalian jelaskan komentar di bawah. Nanti akan saya kasih tambah nilai untuk keaktifan. Oke, selanjutnya ini nggak usah dibaca. Nah, ilustrasi langsung saja di sini ke contoh kasusnya untuk metode langsung. Nah, berikut adalah income statement dari Computer Services Company for end of year December 2011. Nah, di sini kita bisa melihat revenue-nya atau pendapatannya dari service komputer $507.000. Cost of goods sold ya, HPP-nya $150.000, operating expenses excluding depresiasi ya,
tidak termasuk depresiasi itu 111.000. Depresiasi expense ya, depreciation expense itu 9.000. Loss on sales of equipment, ini ada kerugian akibat penjualan equipment 3.000. Kemudian interest expenses ya, beban bunga 42.000, sehingga total bebannya dikurangi $315.000 ya. Itu dari revenue dikurangin total itu semua menjadi income before income tax $162.000. Kemudian income tax expenses itu beban PPh ya $47.000, kemudian sehingga net income-nya $145.000. Ya. Di sini kita harus membedakan mana operating activities-nya ya, seperti itu. Kemudian di sini adalah comparative statement of financial position ya, pelaporan posisi keuangan ya. Dari sini kelihatan bahwa ya, untuk aset, property, plants and equipment, kita punya land ya, tanah, nilainya dari 2010 tanah kita cuma 20.000, kemudian 2011 kita tanahnya ada 130.000. Jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan dari tanah itu sebesar 110.000 increase, ada penambahan atau kenaikan. Kemudian building increase 120.000, akumulasi depresiasi building increase 6.000, equipment increase 17.000 ya, akumulasi depresiasi untuk equipment increase atau bertambah 2.000, current assets, prepaid expenses 4.000 increase, merchandise inventory 5.000 increase, account receivable, ternyata piutangnya ternyata berkurang, piutangnya 10.000 decrease, kemudian kasnya itu increase 22.000, ada peningkatan. Kemudian equity and liabilities ya, modal dan kewajiban. Di sini modalnya dari share capital ya, dari saham ya, saham yang biasa itu increase 20.000, retained earnings increase 116.000, non current liabilities itu bond payable ya, dari obligasi 110.000 bertambah, kemudian accounts payable ya, hutangnya bertambah 16.000, income tax payable-nya berkurang 2.000 ya, pembayaran pajaknya, sehingga total liabilitasnya itu ada peningkatan di situ ya. Nah, jadi di sini ini yang kita perlukan untuk bisa mengidentifikasi mana aktivitas pendanaan, investasi, dan operasi untuk membuat suatu laporan arus kas. Nah, ada informasi tambahan. Yang pertama, perusahaan mengumumkan dan membayar dividen kas sebesar 29.000. Nah, jadi sini di tahun 2011 dia ada pembayaran dividen sebesar 29.000, kemudian menerbitkan obligasi jangka panjang untuk ditukarkan langsung dengan tanah 110.000. Jadi menerbitkan obligasi untuk membeli satu tanah 110.000. Tanahnya tadi ya, ada peningkatan 110.000. Nah, bangunan seharga 120.000 dan peralatan 25.000 dibeli secara tunai. Nah, dari pembelian tunai ya, dari kas. Kemudian perusahaan menjual peralatan dengan nilai buku sebesar 7.000. Nah, di sini perusahaan harga perolehan ya, harga perolehan 8.000 dikurangi depresiasi akumulasi 1.000, secara tunai sebesar 4.000. Ya, jadi dia ada kerugian ya, kerugian 1.000 di sini. Kerugian 3.000, dia harusnya penjual 7.000, dijual secara tunai 4.000. Kemudian menerbitkan saham biasa dengan tunai 20.000 dan ada biaya depresiasi untuk gedung 6.000 dan 3.000 untuk peralatan. Ini adalah informasi tambahannya. Oke, tahap pertama kita identifikasi mana saja operating activities-nya. Di sini menentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba bersih dari accrual basis ke cash basis. Di sini menyesuaikan penyesuaian umum ke laba rugi bersih, tambahkan kembali biaya non kas yaitu biaya depresiasi dan amortisasi.
Ya, jadi di sini untuk biaya yang bersifat non kas ya, karena kan non kas itu artinya kita tidak ada keluar kas di situ. Untuk biaya depresiasi kan sama amortisasi, jadi kita harus tambahkan, karena biaya depresiasi itu mengurangi kasnya, itu akan kita harus tambahkan dulu. Nah, kemudian kurangi keuntungan dan menambah kerugian yang dihasilkan dari aktivitas investasi pendanaan. Jadi kita harus mengurangi keuntungan, dan jika ada kerugian kita menambah ditambahkan kerugian tadi dari aktivitas investasi. Kemudian analisa perubahan aset kas, aset dan kewajiban lancar non kasnya. Langsung saja ya, enggak usah. Nah, biaya depresiasi, walaupun biaya depresiasi mengurangi laba bersih, namun tidak mengurangi kas. Maka dari itu kita harus menambahkannya ya. Nah, jadi di sini yang sebelumnya tuh dia mengurangi dari revenue. Nah, kalau di cash flows ya, dari operating activities net income sekian ya kan tadi, net income ini dari soal ya, kita lihat lagi 145.000 net income-nya ini ya, net income. Nah, ini kan depresiasi mengurangi revenue. Nah, maka dari itu karena depresiasi ini adalah termasuk non kas ya, tidak ada pengeluaran sebenarnya, tidak ada pengeluaran, tapi kita ada mengakui adanya depresiasi atau penurunan nilai dari bangunan ataupun peralatan. Sehingga dalam hal ini kita harus tambahkan lagi, kita kembalikan itu. Iya. Jadi bertambah sehingga posisi net cash provided by operating activities, karena kita menambahkan ini jadi 154.000. Setelah itu apalagi? Nah, di sini ada kerugian ya. Tadi ada kerugian, kita ada menjual peralatan, ternyata ada rugi. Nah, di sini karena perusahaan melaporkan sumber kas dalam kegiatan investasi bagian jumlah aktual kas yang terima dari penjualan, di mana setiap kerugian pada penjualan itu kan ditambahkan pada laba bersih di bagian operasi. Sementara keuntungan akan mengurangi ya laba bersih di bagian operasi. Jadi akan mengurangi arus kas kita. Kalau misalnya untung, tapi kalau rugi itu menambah ya, seperti itu. Nah, ini tadi kan dia mengumumkan kerugian sebesar 3.000 ya akibat penjualan. Kenapa? Karena nilai bukunya, nilai sebenarnya dari peralatan tersebut $7.000, tapi kita menjualnya $4.000 ya, sehingga kita ada rugi 3.000. Nah, di sini untuk kerugian itu juga menambah ya posisinya. Nah, sehingga tadi depresiasi 9.000 ditambah 3.000 loss on sales equipment jadi 12.000, jadi menambah jadi 157.000 posisinya sekarang. Oke, selanjutnya perubahan akun aset lancar non kas ya. Piutang usaha menurun, penerimaan kas lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan basis akrual. Jadi di sini receive from customer untuk akun receivable ya kan sudah saya capture nih. Mana tadi ya? Piutang. Ya, akun receivable-nya ada kenaikan, ada penurunan 10.000 akun receivable-nya ini. Kelihatan nggak? Ya, ada decrease 10.000. Nah, sehingga di sini ya revenue yang diterima itu 507 ya, pendapatan yang kita catat nih 507 ya. Jadi semua pendapatannya cuman kita dapat 507, tapi ada penurunan 10.000 di situ. Nah, sehingga kita kurangi revenue yang diterima, yang kita terima dari customer 517.000 ya kan, tapi revenue-nya 507 aja yang diterima, karena kan tadi ada pembayaran piutang 10.000 ya. Nah, ngerti nggak? Jadi di sini 10.000 ya kan. Akun receivable-nya awalnya 2010 30.000, 2011 20.000, berarti kan ada pembayaran tuh $10.000. Ya katanya di sini ada berkurang ya kan, decrease akun receivable-nya, piutang kita berkurang, sehingga kan harusnya ada kas masuk 10.000. Tapi ternyata yang tercatat itu cuman tadi 507.000.
Nah, sehingga ada selisih 10.000 yang dimana selisih itu menurut cash basis harusnya diterima. Nah, sehingga di sini perusahaan harus menambahkan laba bersih sejumlah penurunan dari piutang usahanya. Nah, ada penurunan 10.000, maka kita menambah di sini. Ya, menambah dari kas kita harusnya. Jadi harusnya kita ada menerima kas 10.000, sehingga kita catat itu sebagai operating activities decrease in account receivable 10.000. Jadi kalau saya dia berkurang account receivable-nya atau piutang berkurang, maka ini posisinya menambah. Tapi kalau misalnya piutangnya bertambah di increase ya, itu posisinya ini mengurangi minus 10.000. Tapi karena dia decrease, kita tambah di sini sehingga net cash-nya menjadi 167 ya. Kemudian untuk persediaan, jadi harga pokok barang yang dibeli melebihi harga pokok barang yang terjual. Ya, jadi di sini kan kita lihat lagi di laporannya cost of goods sold-nya nih 550.000 ya, cost of goods sold-nya ini. Kemudian mana tadi? Merchandise inventory-nya ini, merchandise inventory bertambah, increase 5.000 merchandise inventory. Ya, increase 5.000 bertambah 5.000, sehingga ada perbedaan antara pembelian dengan catatan dari HPP cost of goods sold-nya. Nah, ini cost of goods sold yang dicatat itu 150.000, kemudian yang dibeli ternyata 155.000 ya, karena ada peningkatan tadi kan merchandise kita, sehingga sebagai hasilnya harga pokok penjualan tidak merefleksikan pembayaran kas yang dibuat untuk barang dagangan. Akhirnya di sini kita harus mengurangi laba bersih peningkatan persediaan ini. Nah, jadi kalau misalnya tadi lebih besar purchase-nya daripada sold-nya, maka itu mengurangi cash net income-nya. Tapi kalau misalnya ternyata harga pokok penjualannya lebih besar daripada pembelian, maka ini menambah posisinya. Oke, ngerti ya? Sehingga net cash-nya jadi 162.000. Kemudian perubahan pada akun aset lancar non-kas. Nah, saat saldo biaya dibayar di muka meningkat, kas yang dibayarkan lebih tinggi daripada biaya yang dilaporkan berdasarkan basis akrual. Kemudian perusahaan mengurangkan peningkatan ini dari laba bersih perusahaan untuk mendapatkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional. Jika biaya dibayar di muka menurun, biaya yang dilaporkan lebih tinggi daripada biaya yang dibayarkan. Nah, sehingga sini prepaid expense-nya kan menurun kan tadi ya. Kita lihat sini prepaid expense nih ya, dari 1.000 ya menjadi 5.000. Ada peningkatan ya, ada peningkatan 4.000. Sehingga di sini di laporan arus kas itu posisinya mengurangi ya. Kalau dia meningkat maka itu akan mengurangi. Kemudian perubahan pada akun kewajiban lancar non-kas. Nah, di sini saat hutang usaha meningkat, maka perusahaan menerima lebih banyak barang dagangan daripada yang dibayarkan untuk barang tersebut ya kan pastinya. Kemudian peningkatan ditambahkan ke laba bersih. Jadi tadi hutang usahanya meningkat ya. Hutang usahanya meningkat di sini. Nah, ini meningkat 16.000 ya, akan payable-nya 16.000. Sehingga itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, karena perusahaan menerima lebih banyak barang dagangan daripada yang dibayarkan. Jadi hutang meningkat, tapi dalam hal ini barang yang diterima meningkat, tapi yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita beli ya kan. Nah, maka dari itu harus ditambahkan ke laba bersih. Kemudian hutang pajak menurun di situ ya, hutang pajak menurun. Di sini hutang pajaknya menurun, decrease 2.000 ya kan, dari 8.000 menjadi 6.000. Nah, jadi di sini biaya pajak lebih rendah dari jumlah yang dibayarkan, maka penurunan dikurangkan dari laba bersih. Nah, jadi ini menambah 16.000. Kalau pajak kalau dia berkurang itu mengurangi juga 2.000 seperti itu. Oke, selesai ya. Jadi ini sesuai dengan kita sudah identifikasi aktivitas operasionalnya. Sehingga net cash provided by operating activities 172.000.
Nah, ini ringkasannya, ringkasan konversi terhadap laba bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi metode langsung. Nah, ini kalau depresiasi expense ya, itu menambah posisinya, depresiasi expense menambah posisinya, kemudian patent expense itu menambah, net income, kemudian depresi ya, depresi juga menambah ya. Jadi ini yang depresiasi ya, depresiasi untuk aset tetap, paten, amortisasi untuk hak paten, kemudian depresi untuk yang tidak berwujud ya. Nah, itu disebut dengan non cash charge. Kemudian gain and losses dari penjualan aset kita tambahkan, kalau misalnya dia rugi, kalau misalnya untung itu mengurangi deduct. Nah, jadi khusus untuk ini ada terdapat penjualan terhadap aset, kalau misalnya dia loss kita menambahkan ke net income, kalau misalnya dia keuntungan mengurangi net income kita. Nah, kalau untuk depresiasi beban-beban ini ya yang non cash ya, itu semua menambah. Kemudian change in current asset and current liabilities, jikalau meningkat ya, current asetnya meningkat ya, itu akan mengurangi net cash ya. Kemudian kalau misalnya current asetnya ya, aset berjalannya itu berkurang, itu menambah. Kemudian hutang ya, hutang kalau misalnya hutangnya meningkat, increase, itu akan menambah. Net income kalau misalnya decrease, berkurang, itu akan mengurangi posisinya. Ini harus kita pahami, kita agar tidak salah dalam membuat satu laporan arus kas, terutama untuk yang aktivitas operasional. Kemudian tahap kedua, kita identifikasi aktivitas investasi dan pendanaannya. Nah, dari informasi tambahan, perusahaan membeli tanah itu 110.000 dengan menerbitkan obligasi jangka panjang. Ini merupakan aktivitas investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan yang patut diungkapkan dalam schedule yang terpisah. Nah, jadi kita harus pisah dulu land yang kita beli ya, tanah yang kita beli ini land 110.000 bertambah sehingga balance jadi 130.000, sementara bond payable-nya, obligasi jangka panjangnya untuk tanah 110.000 sehingga balance sama ya. Seperti itu. Jadi ini dibuat ke laporan yang terpisah dan kita catat di akun buku besarnya land dan buku besarnya bond payable. Nah, dalam partial statement di sini kita lihat, nah ini laporan yang terpisah ya. Net cash provided by operating activities tadi yang sudah kita hitung 172.000. Kemudian cash flows from investing activities, ada pembelian building, mengurangi pembelian equipment, mengurangi penjualan equipment tadi ya, 4.000 kita jual, menambah. Kemudian net cash using by investing activities itu sisanya 141.000. Ini 172 dikurangi ini, ditambah ini. Kemudian cash flow untuk financingnya ya, setelah kita kategorikan itu untuk penerbitan saham biasa ya kan, issuance of ordinary shares 20.000, payment of cash dividend, pembayaran dividen 29.000. Sehingga di sini ini bukan ini dikurangi ini ditambah ini ya, tapi ini total seluruhnya, total seluruh dari investing activities ya, tadi hapus dulu. Jadi ini 41.000 ini total keseluruhan ya dari ini. Kemudian ini total keseluruhan dari ini. Jadi dia minus. Nah, sehingga net increase in cash itu 22.000. Jadi 172 dikurang ini. Ya kan? Nah, kemudian cash of beginning period ya. Awal tahunnya 33.000. Kemudian end periodnya jadi 55.000. Nah, ini yang di laporan posisi keuangan kemarin tadi ya, 33.000 ditambah net income yang tahun ini 22.000 jadi 55.000.
Kemudian ada pengungkapan untuk pengeluaran penerbitan obligasi jangka panjang, bonds to purchase land. Di sini kita jadikan laporan yang terpisah sebesar 110.000. Jadi ini nggak menambah ataupun mengurangi ya, tapi ini laporan terpisah. Dan itu harus tetap di disclosure atau diungkapkan dalam laporan arus kas. Nah, dari informasi tambahan, perusahaan membeli bangunan kantor sebesar 120.000 tunai. Ini merupakan arus kas keluar yang dilaporkan pada bagian investasi atau aktivitas investasi. Nah, jadi di sini kita harus ubah di buku besar building. Nah, ini untuk buku besar building tadi 120.000 ya, berkurang ini. Ini. Nah, tadi, Kemudian informasi tambahan menjelaskan bahwa peningkatan peralatan dihasilkan dari dua transaksi, yaitu membeli peralatan 25.000 dan menjual peralatan 4.000. HPP-nya 8.000. Nah, di sini equipment-nya tadi balance-nya ada 10.000 ya kan menurut statement-nya. Kemudian equipment yang dijual 8.000, di sini kita taruh di sisi debit kredit. Kemudian pembelian 25.000 ya di sisi debit, sehingga balance-nya 27.000 ya. Jadi ini tambah ini 10.000 tambah 25.000 di sisi debit dikurangi yang di sisi kredit, jadi balance-nya 27.000 di sisi debit. Nah, kemudian jurnalnya kas yang keluar 4.000, akumulasi depresiasi 1.000 ya dari yang 8.000 ini tadi yang kita jual. Kemudian kerugian ya akibat penjualan, karena tadi nilainya harusnya 7.000 ya, nilainya 7.000. Karena apa? Karena kan nilai awalnya 8.000 dikurang depresiasi 1.000, jadi 7.000, tapi kita jualnya 4.000 sehingga ada loss 3.000 di situ. Nah, pada equipment $8.000. Nah, sehingga di sini berdampak di arus kasnya. Nah, ini loss equipment-nya tadi sudah kita bahas. Kemudian purchase equipment-nya tadi sudah dimasukkan, dan 4.000 sales equipment-nya di sini. Kemudian informasi tambahan mencatat bahwa peningkatan modal saham biasa merupakan hasil dari penerbitan saham baru. Nah, jadi di sini ada penerbitan saham baru 20.000, sehingga saham biasa yang kita terbitkan ada 70.000 nominalnya. Itu di penerbitan saham baru ini masuk ke financing activities yang tadi ya sudah kita bahas, 20.000 menambah posisinya. Kemudian laba ditahan meningkat 116.000 selama tahun berjalan. Peningkatan ini dapat dijelaskan dengan dua faktor. Yang pertama, laba bersihnya 105.000 meningkatkan laba ditahan, dan dividen 29.000 menurunkan laba ditahan. Ini ya, dicatat di retained earning-nya ya, laba ditahan, dividen berkurang, mengurangi dividen 29.000 karena kan dividen diambil dari retained earning satu laba ditahan. Sebenarnya net income itu menambah net retained earning yang tadi ya 145.000 ini 145.000 net income-nya paling bawah, sehingga di sini balance-nya jadi 164.000. Nah, itu masuk ke ini kan yang paling atas itu, dan ini payment-nya. Perubahan pada kas bersihnya itu dari awalnya 22.000 ya. Ya, perubahannya 22.000, awalnya 33.000 ya, perubahannya ada 22.000. Jadi sesuai ya, sudah sama comparative statement financial position atau neracanya tadi. Kemudian mana tadi? Nah, menggunakan arus kas atau mengevaluasi perusahaan. Kalau saya ada yang tanyakan sampai sini, tolong di komentar di bawah ya, nanti akan coba kita bahas. Jadi ini adalah cara membuat laporan arus kas. Kita harus pertama identifikasi dulu ya kan, aktivitas operasionalnya. Ini yang paling ribet memang, mana yang berkurang, mana yang menambah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ini kita identifikasi berdasarkan informasi tambahan ya, mana investing activities-nya, aktivitas investasi, dan
mana financing activitiesnya di sini. Baru kita bisa tahu berapa kas kita di akhir periode. Dan ini harus sesuai ya, harus balance dengan ini apa yang di sini. Ya, ini statementnya. Cashnya 55.000 kan sisanya. Seperti itu. Nah, untuk menggunakan arus kas untuk mengevaluasi perusahaan, kita bisa menggunakan arus kas bebas. Free cash flow itu rumusnya cash provided by operating activities. Cash yang digunakan untuk operating activities dikurangi capital expenditure, pengeluaran modal, dikurangi dividen kas yang dibayarkan. Free cash flow itu menggambarkan kas yang masih tersisa tersedia dari operasi setelah penyesuaian pengeluaran modal dan dividen. Ini kita lihat misalnya contohnya ya, free cash flow-nya dari sini cash provided by operating activities itu ada 4.189 ya, misalnya ini sudah diketahui dari data. Kemudian dikurangi pengeluaran modal ya. Pengeluaran modal itu untuk pembelian aset biasanya. Jadi kan masih ingat ya, kalau nggak salah di pengantar kuota 1 sudah dibahas ya harusnya. Ada capital expenditure dan revenue expenditure. Jadi kalau capital expenditure itu biasanya adalah pengeluaran modal untuk pembelian suatu aset yang nominalnya besar dan jangka waktunya lebih dari setahun penggunaannya atau masa manfaatnya. Sementara kalau revenue expenditure, pengeluaran pendapatan, itu biasanya untuk membeli atau membiayai ya pengeluaran yang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun pemanfaatannya. Nah, sehingga di sini expenditure dari pembelian properti dan equipment itu mengurangi cash provided ya yang dari operating activities. Kemudian kita kurangi dividen yang kita bayarkan. Ini ya dari laporan ini sudah digambarkan, sehingga free cash flow-nya atau kas tersedia yang masih bisa digunakan itu $307. Nah, itu untuk evaluasi bahwa perusahaan ini ternyata masih punya cash yang bisa kita gunakan ya, $307.000. Artinya masih bagus ya, seperti itu. Nah, MAMI US GAAP. Jadi ada perbedaan kunci pembuatan laporan arus kas menurut IFRS dan GAAP yang kita dulu anut ya. Kalau sekarang kan kita menganut IFRS. Kalau dulu kita menganut US GAAP. Nah, perbedaannya di sini perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan GAAP harus menyiapkan laporan arus kas sebagai bagian dari yang terintegrasi di laporan keuangan. IFRS dan GAAP mensyaratkan bahwa laporan arus kas harus memiliki 3 bagian, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan bersama dengan perubahan kas. Nah, serupa dengan IFRS, laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan metode langsung dan atau langsung di bawah GAAP. Sementara di Amerika Serikat dan pengaturan internasional, sebagian besar perusahaan memilih untuk menggunakan metode tidak langsung untuk pelaporan arus kas bersih dari aktivitas operasionalnya. Ya. Ini dia perbedaan kunci dari IFRS dan GAAP. Nah, definisi setara kas yang digunakan dalam GAAP serupa dengan yang digunakan di IFRS. Perbedaan utamanya bahwa dalam situasi tertentu bank overdraft dianggap sebagai bagian dari kas dan setara kas berdasarkan IFRS. Sementara kalau di GAAP dia tidak ya, tidak ada asumsi tersebut ya. Berdasarkan GAAP, bank overdraft itu diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Kalau di IFRS itu dianggap sebagai kas atau setara kas. Kemudian IFRS mensyaratkan bahwa aktivitas investasi dan pendanaan non-kas dikecualikan dari laporan arus kas. Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas harus dilengkapkan dalam pencatatan bukan laporan keuangan. Sementara kalau GAAP, perusahaan dapat menjadikan informasi ini di bagian bawah laporan arus kas. Nah, jadi kalau di IFRS harus terpisah laporannya, kalau di GAAP taruh di bawahnya saja, di bawah laporan arus kas yang kita buat. Nggak perlu kali ya. Menyiapkan kertas kerja. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu kali ya. Untuk selanjutnya nanti akan mungkin saya bagikan slide-nya saja biar kalian baca sendiri ya.
Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, tolong komentar di bawah. Saya akhiri sampai sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.